Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ثم أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'atu Az-Zahidin yang mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak akan mampu kita untuk menghitungnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi sarana bagi kita untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita kepadanya di saat pandemi Covid-19 tidak tahu kapan akan berakhir. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta perlindungan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta penjagaan. Bisa jadi melalui ibadah-ibadah kita. Selawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paman meninggal, yaitu paman Rasulullah, atau paman meninggal. Paman Rasulullah karena kita masih berbicara tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun yang sama. Namun tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggelam dalam kesedihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan perjuangan dakwahnya saat di kota Mekah cobaan makin banyak dengan meninggalnya paman dan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sayap dakwahnya ke salah satu kota yang ada di kota Mekah yang kita sebut dengan Taif, 150 km jaraknya dari kota Mekah. Namun apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah mendapatkan ujian cobaan di kota Mekah, ketika sampai di Taif juga menghadapi cobaan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk cobaan yang berat, yaitu pelemparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari itu laki-laki. Ada di antara kita ini yang tidak mendapat ujian dan cobaan? Enggak ada. Minimal ujian di sekolah. Untuk naik kelas ada ujiannya. Walaupun sekarang ujiannya daring. Tahu-tahu anak-anak sudah mendapatkan rapor, kan begitu Pak ya? Ujian pasti. Sebagaimana Imam Syafi'i selalu saya katakan, ayyuhuma afdal lirrajul ayyubtala am yumakkan. Mana yang baik bagi seseorang, dia diuji atau diberi kemenangan? Maka Imam Syafi'i mengatakan la yumakkan hatta yubtala. Bahasa fushahnya la yumakkanu hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan dimenangkan kecuali dia diuji. Nah, kita ingat insyaallah ya Bapak Ibu ya, al-mihnah thumma al-minhah. Puncaknya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Taif. Di Mekah mendapat ujian dan cobaan, bukan hanya pada Nabi Muhammad,
namun kepada pendukung Nabi Muhammad SAW. Pergi ke kota Taif, malah dilempar oleh penduduk yang namanya Thaqif di kota Taif ini. Kepada siapa mengadu Rasulullah SAW? Kepada siapa jika kita dizalimi, jika kita disakiti? Kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus terlintas pertama dalam dari diri kita ini. Ketika mendapat cobaan, ketika mendapat ujian, ketika dizalimi, ketika disakiti, yang terlintas pertama mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadu kepada orang, bertambah masalah nanti. Masalah satu, gara-gara dibicarakan ke orang, masalah tambah. Orang ini bukan menyelesaikan, tapi disebarkan masalah tersebut. Maka harus terlintas dalam hati kita ini, ketika disakiti, ketika dizalimi, maka kita mengadu pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita zikirkan begitu Pak ya. Ketika mendapat ujian, cobaan, dizalimi, kita mengatakan Astaghfirullahaladzim. Atau ketika umat Islam banyak dizalimi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Kan begitu Pak ya? Ketika kita seumpamanya dizalimi, sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu berarti terlintas pertama pada diri kita itu mengadu kepada Allah. Dan itu contoh yang kita ambil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Allah. Allah ijabah pasti. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa. Tawaran yang pekan lalu saya sampaikan, bagaimana malaikat marah dan ditawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menimpakan kepada penduduk Taif 2 gunung besar yang ada di Mekah. Namun cinta kasih Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah engkau tidak murka ya Allah, aku tidak abaikan apa yang mereka lakukan. Wah, bayangkan itu. Kalaulah engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak abaikan apa yang mereka lakukan. Artinya barometer Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam segala amal kita adalah Allah. Baik kita bekerja sendiri atau bekerja di salah satu tempat atau instansi, barometer kita adalah Allah. Maksud saya, takutlah dengan kemurkaan Allah, jangan takut pada murkanya orang ataupun manusia atau pimpinan. Mau ke masjid, waktu sholat takut sama hal. Pada pekan lalu, yang pertama masuk Islamnya Addas, cuma 1 orang. Jangan katakan 1 orang. Rasulullah bersabda, liayyahdiallahu bika rajulan, engkau menjadi jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala dari humurun ni'am. Humurun ni'am, Bapak Ibu, itu adalah harta yang paling mahal saat itu. Maka ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Addas, yang ketika itu memberikan anggur atau kurma. Anggur, karena di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Hanya karena ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, menyebabkan Addas masuk Islam. Kalau saya mengambil pelajaran di sini Bapak Ibu, ternyata kalimah thayyibah itu bisa menggerakkan hati orang. Kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik, yang lembut, menyampaikan seseorang, ternyata bisa menggoyahkan hati seseorang dengan Bismillah. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh Addas, dan itu penyebab dia masuk Islam. Ucapan insya Allah, insya Allah. Kalau tak terbiasa susah juga ini Pak, insya Allah ini. Pak datang ya pas acara kami, ya aja katanya. Karena tidak terbiasa. Kalau orang terbiasa, setiap dia akan melakukan sesuatu, dia janji kepada seorang, dia akan mengatakan insya Allah. Tapi betul-betul insya Allah. Ada pula insya Allah yang betul-betul dan tidak Pak. Hati Indonesia itu. Karena Indonesia ini kalau disampaikan, Pak datang ya ke rumah kami nanti ada acara akikah, insya Allah. Jangan insya Allah Pak, datang.
Ya kan, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalimah thayyibah, kalimat baik bisa membuat seseorang tergoyah hatinya hingga ia, salah satunya ini adalah Addas, dia masuk Islam. Ini anugerah karunia yang pertama setelah puncak cobaan. Jadi saya melihat memang fajar itu akan terbit saat puncak kegelapan. Maka Rasulullah SAW mendapatkan karunia seseorang masuk Islam bernama Addas. Lalu kemudian yang kedua, pekan lalu juga saya sampaikan namun sekilas, yaitu masuk Islamnya jin. Jin ada yang kafir? Ada. Berarti jin kalau kafir ada yang masuk Islam? Ada. Terus bagaimana, apakah jin itu ada rasulnya juga? Enggak ada. Karena yang nama rasul itu yakul, ya, makan makanan, ya. Makan makanan yang tampak, bukan yang tidak tampak. Kalau jin makannya apa? Ada yang pernah melihat jin makan? Nah, berarti kan tak tampak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan karunia ketika orang-orang Taif melempari Nabi Muhammad SAW, melempari, bukan memenuhi ajakan Rasulullah SAW, enggak, melempar, bahkan melukai Nabi besar Muhammad SAW. Ketika orang yang tampak ini, manusia ini diajak untuk kebaikan enggak mau, Rasulullah SAW mendapatkan karunia anugerah. Selain Addas, yang kedua adalah jin. Makanya Allah sebutkan dan abadikan, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni. Dan ingatlah, jadi ungkapan wa idh itu artinya ingatlah. Kapan? Ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad nafaran serombongan, segerombolan begitulah. Dikatakan jumlahnya sampai dengan 10. Minal jin, dari kalangan jin. Berarti jin itu ada, Bu, Pak? Ada enggak jin itu, Pak? Ada. Nampak enggak? Enggak nampak. Kita harus meyakini dan percaya itu karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahkan ada surat Al-Jin. Dengarkan Bapak Ibu ayat Allah ini yang menceritakan kepada kita tentang jin. Yastami'una al-Qur'an. Yastami'un, bukan yasma'un. Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan daripada jin, yastami'un, mendengarkan benar-benar. Itu kalau maksud daripada kalimat yastami'un berbeda dengan yasma'un. Yasma'un mendengarkan, tapi sambil mendengarkan yang lain. Tapi kalau yastami'un betul-betul dia dengarkan. Yang didengarkan Al-Quran. Berarti Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya sepulang dari Taif, Rasulullah SAW sampai di satu tempat yang di situ ada pohon korma. Lalu Rasulullah sholat fajar di situ. Maka didengarlah oleh para jin Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Falamma hadaruh, ketika mereka hadir di situ, qalu ansitu, mereka jin mengatakan kepada kawan-kawan mereka, dengarkan, ansitu, diam. Jadi kalau mendengarkan Al-Quran, diam. Kalau menyetel Al-Quran, diam. Ansitu, diam. Falamma qudiya, ketika sudah selesai bacaan itu, wallau ila qaumihim munzirin, maka mereka pergi dan memberi peringatan kepada kaumnya. Masya Allah, ternyata jin mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, lalu kemudian ia menyampaikan kepada kaumnya. Kaumnya ini siapa? Masih jin juga. Ketika penduduk Thaqif yang ada di Taif melempar Rasulullah, mendengar, sama-sama mendengar. Namun tidak masuk dalam hati mereka, tidak masuk bahkan di telinga mereka ini. Apalagi mengajak orang. Allah muliakan Rasulullah SAW. Ada pasukan jin ini yang dia mendengarkan, benar-benar dengar.
lalu kemudian dia kembali kepada kaumnya dan dia mengajak kaumnya. Masya Allah. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan ungkapan daripada jin kepada kaumnya itu diabadikan Allah dalam ayat berikutnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar Musa yang diturunkan daripada kemenangan-kemenangan dakwah selanjutnya. Kalaulah sebelumnya adalah masa ujian dan cobaan, maka mulai dari adas masuk Islam, lalu kemudian para jin masuk Islam, maka akan mulai kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kepada pendukung Rasulullah SAW, kepada dakwah dan kepada risalah. Mulainya yang ketiga adalah ibaratnya Pak ya, kita tur. Tugas banyak, pekerjaan banyak, selesai. Nah, ini waktu-waktunya cuti, waktu-waktunya liburan, naik pesawat. Subhanallah, saya melihat kajian sirah ini, subhanallah, begitu banyak cobaan yang dihadapi Rasulullah SAW, mulailah mendapatkan karunia, mulailah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, sepulang dari Taif, ini kan penduduk Mekah masih benci kepada Rasulullah, masih ada usaha-usaha untuk menyakiti Rasulullah SAW, apalagi pamannya sudah meninggal. Terus bagaimana ini? Kepada siapa meminta perlindungan? Kepada Allah tentunya, itu pasti itu. Tapi kepada siapa meminta suaka? Ini kalau balik, ini penduduk Mekah jahat-jahat ini. Orang kafir Quraisy jahat. Paman yang melindungi, yang menjaga nggak ada. Maka Rasulullah SAW sebagai manusia, karena hidup di atas muka bumi, betul itu pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun harus ada usaha. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Betul Pak ya? Yang beri rezeki Allah, kita pasti dapat rezeki. Ya udah kita tunggu aja di rumah, kan dapat rezeki? Enggak, perlu ada usaha, harus kerja. Yakin kita Allah memberi rezeki? Iya, tapi ada cara, ada usaha. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah meminta suaka kepada orang kafir saat itu bernama Al-Mut'im bin Adi. Itu nama orangnya. Jadi meminta suaka. Maka Al-Mut'im bin Adi menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW di bawah penjagaan saya. Ada yang macam-macam dengan Nabi Muhammad, dia berhadapan dengan saya. Gitu Pak. Subhanallah. Mut'im bin Adi ini punya jasa. Walaupun dia nanti mati juga, mati dalam keadaan kafir, namun Rasulullah mengingat kebaikan ini. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Su'su'ah dan Anas bin Malik menyampaikan kepada kita peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW berada di antara tempat menginjak Nabi Ibrahim alaihissalam, jejak kaki yang ada di situ yang kita tahu ya, Maqam Ibrahim, dan antara rukun, dan dia mengatakan di Hijr. Ketika Rasulullah istirahat di Hijr, lalu kemudian datang malaikat dan membelah dada, lalu kemudian sesudah itu Rasulullah SAW dinaikkan ke atas buraq. Ada buraq sekarang Pak? Tidak ada ya. Ya binatang. Binatang antara keledai dan kuda. Dia tidak keledai dan tidak kuda. Di atas keledai, di bawah kuda. Begitulah dalam riwayat disebutkan. Maka Rasulullah SAW dinaikkan ke atas buraq dan melakukan perjalanan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Ini pertama dimulai dengan zikir, Subhanalladzi, Maha suci. Kalau ada orang yang ragu atas kesucian Allah Subhanahu wa taala, berarti dia ragu kepada perjalanan malam Rasulullah, berarti dia ragu akan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai dengan Subhanalladzi asra. Yang memperjalankan malam ini adalah Allah. Syekh Mitwalli Asy-Syarawi mengatakan Bapak Ibu, orang yang ragu dengan perjalanan Isra dan Mi'raj masuk dalam kategori kafir.
Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan malam. Ditegaskan pada ayat ini juga. Bi'abdihi, dengan hambanya, memperjalankan hambanya di waktu malam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kalimat bi'abdihi. Abdun, ada orang mengatakan abdun. Abdun apa bahasa Indonesianya, Bapak Ibu? Kita ini hamba. Seseorang disebut abdun, maka di situ ada ruh, ada jasad. Maka salah jika orang mengatakan Nabi Muhammad itu ruhnya saja yang pergi. Enggak. Yang mematahkan itu adalah kalimat abdun. Abdun itu artinya adalah hamba. Ada jasad, ada ruh. Waktunya adalah malam hari. Sudah isya, Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buraq sampailah di Al-Aqsa. Di dalam riwayat disebutkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat tunggangan tersebut di tempat tunggangan yang diikat oleh para nabi. Bahasa sirahnya itu halaqah. Di halaqah itu adalah salah satu pintu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dia diikat. Ya, harus diikat, Pak ya. Subhanallah. Jadi bahasanya memang diikat. Artinya kita punya tunggangan. Kan pernah Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, saya punya tunggangan ini. Saya biarkan lalu saya tawakal, atau saya ikat dulu baru saya tawakal?" Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Ikat dulu baru tawakal. Nah, begitu. Jangan ditinggalkan. Motor tuh, motor. Ya Ustaz, ini saya punya motor ini bagus. Saya kunci atau saya nggak kunci? Saya tinggalkan kunci yang di motor ini, atau saya kunci stangnya lalu saya pergi sholat? Ya kuncilah stangnya. Orang dikunci stang aja masih lewat, apalagi tidak dikunci. Nah, Rasulullah SAW sampai di situ di Al-Aqsa, lalu kemudian Rasulullah sholat, dan Rasulullah menjadi imam seluruh para nabi. Ulama mengatakan, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwasanya seluruh para nabi itu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seluruh para nabi itu menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Membenarkan, Pak. Seluruh nabi membenarkan akan Rasulullah SAW Muhammad sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Orang yang beriman kepada Nabi Isa, Nabi Isa menjadi makmum daripada Rasulullah saat berada di Aqsa. Nah, orang yang mempercayai Nabi Isa saja mengatakan mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberitakan gembira akan datang nabi sesudah saya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi bernama Ahmad. Ini nabi, saya akan mengajak Bapak Ibu, nabi ini dipercayai oleh sebagian umat, betul? Namun sebagian umat ini tidak mempercayai dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengajak logikanya. Orang beriman kepada Nabi Isa, namun kenapa dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal Nabi Isa alaihissalam telah memberitakan kabar gembira akan lahir seorang nabi sesudah saya, namanya Muhammad. Itu kan berarti mengingkari nabi yang mereka imani. Begitu Bapak Ibu ya? Kan ada orang yang hanya percaya beriman kepada Nabi Isa, sudah Nabi Isa tidak ada. Makanya orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia muslim. Kenapa dia tidak muslim? Karena tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia tidak mengakui Nabi Muhammad? Pada dasarnya, padahal dia beriman kepada Nabi Isa yang memberita gembirakan Nabi Muhammad. Terus secara logika kan tidak masuk akal. Dia beriman kepada Nabi yang bahagia gembira dengan Nabi Muhammad, namun dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW menjadi imam di situ. Lalu kemudian Rasulullah SAW diangkat ke langit di Mi'raj. Ya, dari asal kata Mi'raj ini tangga. Jadi Rasulullah SAW perjalanan malam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala atas izinnya bersama malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit pertama, langit kedua, sampai dengan langit ketujuh, sampai dengan Sidratul Muntaha.
saya akan detail sedikit menceritakan tentang langit pertama, kedua sampai dengan ketujuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dalam ayat lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Islam ini Allah yang muliakan dan Allah yang memberinya. Bapak Ibu, Rasulullah sampai ke langit pertama, lalu kemudian ditanya, man ma'aka, siapa bersama engkau? Jibril. Muhammad. Lalu kemudian masuklah Rasulullah SAW langit pertama, dan Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Adam. Disebutkanlah huwa Adam, fasallim alaihi. Dia adalah Nabi Adam, ucapkanlah salam kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengucapkan assalamu alaika. Jadi kalimat assalam ini kalimat yang disampaikan Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain. Jadi kalimat yang kita sampaikan ini Bapak Ibu adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, juga kalimat yang digunakan oleh para nabi dan rasul. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan salam, ini adalah kalimat yang digunakan oleh para nabi. Assalamu alaika. Jadi ketika kita menyampaikan itu, mengucapkan itu, mengungkapkan itu adalah suatu nilai yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Muhammad SAW diminta untuk mengucapkan salam, assalamu alaik. Masya Allah, jawabannya Bapak Ibu, waalaikumsalam. Ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik orang yang datang telah datang. Nabi Adam mengatakan sebaik-baik orang yang datang telah datang. Di manusia ada yang menghinanya, biarkan sajalah. Nabi Adam, nabi pertama. Ni'mal maji'u ja'a. Marhaban ya al-ibn as-salih wan nabiy as-salih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu riwayat kalimat sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat ini. Nabi Adam mengatakan marhaban. Marhaban asal kata rohiba, lapang dada ini. Jadi kalau kita Indonesia kan selamat datang. Padahal dari kalimat marhaban lebih daripada selamat datang. Jadi selamat datang dan pergi. Karena lapang dada ya. Datang selamat, pergi juga selamat. Kalau selamat datang saja, perginya bagaimana? Maka kalimat yang baik adalah assalamualaikum waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Nah, gitu kalau bahasa Arab. Namun Nabi Adam menjawab seperti itu saja. Marhaban yan nabiyya as-salih, yabna as-salih, wahai anak yang saleh. Wan nabi as-salih, dan nabi yang saleh. Lalu kemudian Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ke langit berikutnya, langit kedua. Begitu juga. Siapa? Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad. Apakah dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Ni'mal maji'u ja'a. Nih, dua nabi di langit kedua, Yahya dan Isa, mengatakan ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik yang datang telah datang. Marhaban ya al-akhus salih wan nabiyus salih. Kalau Nabi Adam, marhaban ya al-ibna as-salih wan nabi as-salih. Wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Nabi Yahya dan Nabi Isa mengucapkan selamat datang ataupun marhaban wahai saudara yang soleh. Ya Pak ya? Nabi Isa dan Yahya dan nabi yang soleh. Isa dan Yahya adalah saudara dari ibu. Ya, dari akhwal, nama dari ibu, bukan dari bapak. Nabi Yahya dan Isa. Lalu kemudian Rasulullah SAW naik lagi, dibawa oleh malaikat Jibril ke langit yang ketiga. Berjumpa dengan Nabi siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nabi yang dikenal ketika melihatnya wanita yang memotong apel, bukan apel yang dipotong. Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit ketiga. Begitu juga. Siapa? Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad. Apakah dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Ni'mal maji'u ja'a. Jadi kalimat ini semua menyebutkan telah datang sebaik-baik yang datang. Sebaik-baik yang datang telah datang. Lalu kemudian marhaban bi al-akhi salih wa al-ibni as-salih. Ya, begitu juga. Wan nabi as-salih. Selamat datang bagi saudara yang soleh dan nabi yang soleh.
Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian naik ke langit keempat. Diajak oleh malaikat Jibril naik langit keempat. Yastaftih, minta dibuka, lalu kemudian dibukakan, ditanya siapa Jibril, siapa bersama engkau Muhammad, ni'mal maji uja'a. Lalu kemudian ya Rasulullah tentunya mengucapkan salam setiap langit maksud saya, dan berjumpa pada langit keempat ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Kata Nabi Idris alaihissalam, marhaban bil akh as-salih wan nabi as-salih. Sama ya, saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Lalu kemudian naik lagi ke langit kelima. Siapa? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia adalah utusan? Iya. Assalamualaikum, disampaikan oleh Rasulullah SAW, dijawab waalaikumsalam ataupun waalaika assalam. Marhaban bil akh as-salih wal ibn as-salih. Nabi siapa? Yang kelima, Nabi Harun alaihissalam. Nah, kalau sudah Nabi Harun alaihissalam masuk ke langit kelima, masuk atau naik? Naiklah. Lalu kemudian masuk ke langit keenam, maksud saya berjumpa dengan Nabi, saudara Nabi Harun siapa Bapak Ibu? Nabi Musa alaihissalam. Ya begitu juga. Siapa Jibril? Siapa bersama engkau Muhammad? Apakah dia telah diutus? Iya. Ni'mal maji uja'a. Marhaban bi al-akh as-salih wan nabi as-salih. Masih saudara yang soleh dan anak nabi yang soleh. Lalu kemudian Rasulullah sebelum naik ke lantai lagi, ke langit ketujuh, Nabi Musa menangis. Ditanya oleh Rasulullah, kila, ya, dikatakan bahwasanya Rasulullah bertanya, mayubkika, apa yang membuat engkau menangis? Maka Nabi Musa menjawab, sesungguhnya umatku lebih sedikit yang masuk surga daripada umatmu. Itu yang membuat Nabi Musa menangis. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW paling banyak masuk surga dan yang pertama masuk surga. Dan Nabi Muhammad menunggu kita Bapak Ibu yang muliakan Allah. Nabi Muhammad tidak masuk surga sehingga umatnya dulu ataupun bersama umatnya siap untuk masuk surga. Semoga kita semua berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surga yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Sampailah di langit keenam, lalu kemudian naik lagi ke langit ketujuh. Di langit ketujuh juga begitu. Ditanya siapa Jibril, bersama siapa Muhammad, apakah dia telah diutus? Iya. Ni'mal maji uja'a. Lalu kemudian Rasulullah mengucapkan assalamu alayka, dijawab oleh Nabi, bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi langit pertama, Nabi pertama, langit ketujuh bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus kepada Adnan, terus kepada Abdul Muttalib, kepada Abdullah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan kakeknya. Kan Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, ana da'watu abi Ibrahim, saya atas doanya bapak saya Ibrahim. Kan begitu ya, kita sudah sampaikan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum, itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim, utuslah di kalangan mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, di kalangan mereka, dari mereka. Nah, itu fihim itu tempat. Rasulullah SAW lahir dekat dengan Ka'bah dan tidak ada nabi yang lahir dekat dengan Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Bapak Ibu berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah yang berkehendak, Allah muliakan Nabi kita Muhammad SAW ketika puncak-puncak daripada penghinaan, pencelaan manusia. Yakinlah, jika kita dalam kebenaran lalu dizolimi, bahkan kezolimannya itu puncak, yakinlah saat itu Allah akan memuliakan kita. Dan itu yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena semua peristiwa ini adalah pelajaran bagi kita yang hidup sesudah Nabi Muhammad SAW, yang memperjuangkan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Ada nggak orang yang berdakwah mengajak kebaikan tidak menghadapi cobaan? Nggak ada, nggak ada. Pasti dia menghadapi cobaan. Kalau baik-baik sendiri saja, waktu sholat datang ke masjid, Allahu Akbar, lalu kemudian selesai sholat ngobrol baik-baik, orang buat maksiat terserahlah gitu ya. Ya ngomongnya biar dia baik sendiri. Rasulullah baik sendiri kapan? Ketika belum ada perintah untuk berdakwah. Maksudnya memang baik, akhlaknya dikenal baik, lalu kemudian disampaikan Rasulullah sebagai Al-Amin. Namun ketika sudah mengajak orang, sudah melarang orang dari perbuatan maksiat, mulai ada yang tidak suka.
Jadi kalau semua orang berdakwah pastilah ada yang suka dan tidak suka. Jangan harap semuanya like. Jangan harap semuanya begini like. Pasti akan ada yang mengatakan begini. Walaupun firman Allah kita sampaikan, ada juga orang yang begini. Orangnya itu yang begini. Karena dia begini maka dialah yang begini. Bapak Ibu sekalian, mereka Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit ke-7. Lalu kemudian Malaikat Jibril hanya sampai di situ. Rasulullah terus ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah yang tidak ada perintah selain perintah ini di langit. Langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa, Rasulullah berada di atas muka bumi. Perintah zakat, Rasulullah berada di atas muka bumi. Perintah haji, Rasulullah berada di atas muka bumi. Perintah solat, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat perintah solat. Apa yang saya maksud di sini? Allah memuliakan solat, perintah solat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah langsung, bukan di atas bumi, namun di langit, di Sidratul Muntaha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia mudah meninggalkan sesuatu yang Allah sangat muliakan? Nauzubillahi min dzalik. Dan bentuk sayang Rasulullah ketika dapat perintah 50 waktu sholat, ya, 50 waktu sholat. Bayangkanlah 50 waktu sholat kalau kita lakukan sekarang ini, kapan kerjanya? 50 waktu sholat, semuanya 4 rakaat, babak belur lagi. Rasulullah turun langit ke-7, turun langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Madza umirta? Apa yang diperintahkan kepada engkau untuk engkau sampaikan kepada kaum engkau, kepada umatmu? Rasulullah menjawab, kami diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, inna qaumaka la yastati'u dzalik. Sesungguhnya kaum engkau tidak akan mampu melakukan itu. Inna qaumi la yastati'. Umat saya saja, kaum saya enggak bisa melakukan. Dan saya sudah berusaha untuk mengajak mereka melakukan, enggak bisa. Umat saya, umat Nabi Musa sebesar-besar kita, enggak ya Pak ya, lebih besar dari kita nih. Lihat saja orang Mesir. Berdiri kita sama orang Mesir seumur saya ini, ataupun anak umur SMP berdiri sama anak umur SMP di Mesir, beda. Itu yang sekarang. Bagaimana dulu? Bagaimana kita dengan dulu? Masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, kaum saya tak mampu melakukan. Istilahnya apalagi kaum kamu gitu maksudnya Pak ya. Maka mintalah kepada Allah untuk menurunkan dari 50 ini. Mintalah. Rasulullah naik. Dikurangi 10, bukan 5, dikurangi 10. Turun sampai ke langit ke-6. Bagaimana? Iya, diwajibkan 40. 10 dikurangi. Sungguhnya kaum saya tidak mampu. Mintalah untuk diturunkan lagi. Kalau bahasa ibu-ibu belanja, diskon lah, diskon 50.000, enggak lah 20.000. Ngeri kalau ibu-ibu nawar ya Pak ya. 50.000 jadi 20.000. Maka Rasulullah naik lagi ke langit, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diturunkan 10 sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan kalimat yang sama. Naik lagi Rasulullah, turun dari 30 menjadi 20. Lalu kemudian jumpa dengan Nabi Musa, masih berat itu. Naik lagi Rasulullah, kurang lagi 10, tinggal 10. Rasulullah turun kepada Nabi Musa, masih berat itu, minta turun lagi. Naik lagi, kurang 5. Bayangkan, pertama kurang 10, 2 kurang 10, 3 kurang 10, 4 kurang 10, yang kelima kurang 10, tidak sholat kita jadi. Bagaimana kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Turun 5. Maka berjumpa dengan Nabi Musa, masih berat itu, mintalah agar diringankan lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Istahyaitu, saya malu dah. Saya udah malu saya untuk minta turunkan lagi. Namun subhanallah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintahnya adalah 50, maka pahala yang kita lakukan 5 waktu ini sama dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz 50. Huwa fil amali khamsun, dari segi amal praktik dia 5. Wa fil ajri khamsuna, namun dari segi pahala sama dengan 50. Maka kan ada satu kebaikan itu dikali dengan 10. Ya. Orang berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat salah dihitung 1.
Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, apapun jabatanmu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menteri, bertakwalah, kalau tidak korupsi. Sudah terbukti 2 orang korupsi karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dimanapun, jabatan tinggi pun bertakwalah. Haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan, lakukanlah kebaikan ketika engkau melakukan kesalahan. Karena kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Kok bisa? Bisalah. 1 kebaikan dihitung 10. 1 keburukan dihitung 1. 1 kurang 10 atau 10 kurang 1? 10 kurang 1 hapus, bahasanya tamhuha, hapus. Kalau seumpamanya hapus ini Bapak Ibu, ya betul hapus, bukan hapus tersisa, hapus. Apalagi masih ada 9 kebaikan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Nabi Musa istahya itu. Lalu kemudian Rasulullah, jadi 5 waktu kita insyaallah mendapatkan 50 pahalanya sebagaimana diturunkan kewajiban itu kepada Nabi Muhammad SAW dan langsung sama Allah SWT. Turun Rasulullah SAW, lalu kemudian sampai di kota Makkah waktu fajar. Memang secara akal, apalagi akalnya Abu Jahal, memang tidak masuk. Kalaupun masuk, tidak masuk juga bagi Abu Jahal, karena sudah tidak suka. Orang kalau sudah benci, masuk akal pun tak masuk akal bagi dia. Betul nggak Bapak Ibu? Orang kalau sudah benci, berbuat baik pun orang masih juga berbuat salah menurut dia. Orang tak berbuat salah, dicari-cari kesalahan. Nah itu orang kalau sudah benci. Abu Jahal tuh. Jadi orang-orang yang benci kepada kebaikan, saya doakan dapat hidayah lah. Kalau ustadz lain mungkin dia akan mengatakan 1 sel sama Abu Jahal nanti. Saya nggak mau gitu. Selagi dia hidup, saya mengharap Allah memberi hidayah kepada dia. Berapa banyak orang yang benci dulu kepada Islam, namun berapa banyak orang yang benci ini menjadi orang yang cinta kepada Islam. Hidayah Allah, kita tidak tahu. Mungkin karena doa kita. Nah Bapak Ibu, sampai Rasulullah ke Makkah, Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan menyampaikan peristiwa itu. Di kalangan mereka yang Rasulullah sampaikan itu ada Al-Mut'im bin Adi. Ya wajar Al-Mut'im bin Adi yang menjaga Rasulullah SAW, yang menjadi suaka. Yang kedua Amr bin Hisham, Abu Jahal. Yang ketiga Al-Walid bin Al-Mughirah. Di otak mereka ini, mereka tak percaya gitu saja lah. Rasulullah ketika menyampaikan itu, mana ada, begitulah bahasa kita, mana ada itu. Maka dia bertanya dengan pertanyaan cemooh. Coba gambarkan kami bagaimana perjalanan engkau. Tapi cemooh. Dalam hati itu tidak nerima. Mau diterangkan dengan baik dan benar pun dia tidak nerima. Karena ada model orang seperti itu Pak, bertanya tapi untuk menjatuhkan. Walaupun benar yang kita sampaikan, menurut dia nggak benar. Maka Abu Jahal, tolong gambarkan bagaimana ceritanya. Ada itu. Begitulah Pak ya. Rasulullah menceritakan perjalanan dari malam sampai fajar kembali lagi. Kalau gitu bagaimana bentuk Al-Aqsa itu? Bagaimana bentuk Al-Aqsa? Pintunya ada berapa lain sebagainya. Coba Bapak kalau ditanya seperti itu. Pernah umroh ya, berapa pintu yang ada di Masjidil Haram? Padahal kita lama itu Pak, nggak sebentar. Nggak tahu kita berapa jumlah kipas yang ada di Masjid Jamiatul Zahidin. Baru kita hitung sekarang. Padahal udah berkali-kali kita masjid ini, betul ya? Rasulullah SAW atas izin Allah, malaikat Jibril membentangkan sayapnya dan memperlihatkan gambar Masjid Al-Aqsa. Maka Rasul ceritakan ada pintu ini, posisinya di sini, pintu ini ada posisinya. Nah, yang hafal seperti ini Ustadz Adi Hidayat. Jumlah pintu yang ada di sini, kipasnya berada di sini, belok kiri kanan, itu Ustadz Adi Hidayat. Hafalannya luar biasa, hafalannya luar biasa. Namun tetap tak percaya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Mut'im bin Adi, karena kafir. Kafir itu tertutup hatinya. Non muslim itu artinya tidak selamat. Non tidak. Muslim orang yang tak selamat. Mau dikatakan non muslim. Kalimat ini sebenarnya tidak bagus, kan? Non muslim. Kalau diartikan non artinya tidak, muslim orang yang tak selamat. Berarti orang yang tidak selamat. Ya, kalau seumpamanya kafir ya kafir.
akui saja bahwasanya kafir. Kafir itu hati tertutup, tapi ada kemungkinan dibuka. Kalau tidak selamat, bukan belum. Kalau belum, ada kemungkinan. Kalau tidak, dia tidak datang. Ada kemungkinan datang, tidak datang dia. Dia belum datang, ada kemungkinan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat pun kalimat yang pastilah dari Allah. Shadaqallahul azim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang yang kafir, hai orang-orang yang kafir. Jelas itu ya. Nah, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Mut'im bin Adi adalah hati yang tertutup. Apa yang disampaikan Rasulullah mereka tidak percaya. Di sini juga ujian bagi orang yang beriman. Karena dari peristiwa ini titik tolak nanti akan perjalanan hijrah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang harus mempunyai keimanan yang kuat. Maka disinilah ujian bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah ketika menceritakan itu ada yang mulai goyang. Ada yang mulai mana ada betul seperti itu. Itu udah mulai goyang itu. Nah, kalau goyangannya keras, baliklah dia kepada agama yang lama. Kalau goyangannya dikit, dinasihati, selesai. Masalahnya ada goyangan yang keras ini. Sehingga mereka tidak percaya, mulailah keluar dari agama. Ada yang seperti itu. Lalu kemudian ada yang datang kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ini Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Mut'im bin Adi datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, teman kamu ini mengatakan dia pergi dari Masjidil Haram malam hari dan balik waktu pagi dari Al-Aqsa. Perjalanan dari Makkah, Masjidil Haram ke Al-Aqsa dari malam, kemudian pagi sudah ada di sini. Percaya nggak ente itu? Nah, tapi dia berusaha bagaimana kawan tidak percaya. Cara bahasanya lah Bapak Ibu. Percaya nggak mau itu? Abu Bakar mengatakan, apakah dia Rasulullah yang mengatakan itu? Iya, dia mengatakan seperti itu. Faqad shadaq. Dia telah mengatakan yang benar. Mau mancing-mancing Abu Bakar nih, Pak. Abu Bakar ini melenceng, pindah kepada tempat yang lain. Kalaulah dia yang mengucapkan, maka sungguh apa yang diucapkan itu adalah benar. Jangankan itu. Kata-kata dari langit, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini sampaikan ke saya percaya. Apalagi cuma seperti itu. Peninglah kawan ini. Bagaimana lagi caranya? Namun itu ujian bagi orang yang beriman. Ada yang goyang ini membuat dia jatuh sampai masuk ke laut, artinya menjauh daripada agama. Ada yang tetap, dan ini adalah merupakan ujian untuk melihat kekuatan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan jalan nanti untuk menuju perjalanan yang lebih berat. Kenapa berat? Karena meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan tempat mata pencaharian, meninggalkan tempat bermain. Kan begitu Pak ya? Kan berat sekali. Maka harus ada orang-orang yang kuat imannya kepada Allah dan Rasulnya. Udah syuruk belum? Nah, sedikit lagi. Saya teruskan. Saya teruskan. Jadi perjalanan Rasulullah SAW sampai kota Makkah. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi setahun sebelum hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Perintah salat itu yang utama saya ingatkan, dan saya ingatkan kepada jamaah yang salat. Sebelumnya ini sampaikan kepada yang tidak salat, bahwasanya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala di langit. Berbeda dengan zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, itu di atas muka bumi, menunjukkan akan keutamaan, kemuliaan daripada salat. Namun banyak orang yang meninggalkan salat, wal'iyadzu billah. Kita lihat keluarga terdekat kita, adakah yang tidak salat, kita ajaklah untuk melaksanakan salat. Ini ada jamaah yang datang ke rumah, tok 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 tok, Assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar Pak, yuk kita salat ke masjid. Nah, ada jamaah seperti itu Pak ya, yuk kita salat ke masjid. Duduk dulu, kadang cerita ngobrol-ngobrol, intinya yuk kita sholat ke masjid. Nah, iyalah nantilah. Ditunggu sehari 2 hari, ndak juga datang ke masjid. Besoknya datang lagi. Tok 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 tok, Assalamualaikum ya. Dilihat diintip, wah ini lagi, pasti ngajak ke masjid ini. Gimana caranya? Iyalah dijumpai. Ya insya Allah saya sholat. Nah, bukan kadang tidak mengucapkan insya Allah. Ya nanti saya akan ke masjid. Nantinya kapan? Ditunggu 3 hari 4 hari nggak datang, didatangi lagi. Subhanallah, jamaah ini Bapak Ibu nggak ada putus asanya. Selagi kawan ini nggak dilihat di masjid, akan didatangi terus. Yang didatangi ini bosan, polisi pula. Nauzubillah. Bukan itu maksudnya, dia punya pistol. Sekali lagi kau datang ku tembak ya.
Tapi hidayah Allah, Pak, hidayah Allah justru karena sering-sering seperti itu, ya, sering-sering seperti batu saja sering ditetesi air bolong. Manusia yang punya akal, ya, yang punya hati, sering didatang itu akhirnya berubah juga insya Allah. Kalau tidak berubah juga lebih parah dari batu. Tapi itulah manusia, ada yang modelnya seperti batu, yang maksudnya tidak berubah ada. Waliyadzubillah. Itu teman-teman kita yang mengajak. Begitu pentingnya sholat, maka biarlah saya menghadapi cobaan. Orang tak menerima, kadang ketuk pintu, ada orang di dalam tahu, wah, yang mesti ngajak ke masjid nih, nggak usah dibuka lah, nggak usah dibuka. Dianggap kita tidur, dianggap kita tidur. Kadang ada orang seperti itu, nauzubillahi min dzalik. Padahal keinginannya adalah keinginan yang Allah inginkan, kan begitu? Keinginan dia adalah keinginan Allah, bukan keinginan lagi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sholat 5 waktu, itu biasa atau luar biasa? Biasa. Sholat tepat waktu 5 waktu di masjid, biasa. Dia umat Islam. Ada orang kantoran masuknya jam 7.30, dia masuk jam 7.30, biasa atau luar biasa? Biasa, karena itu kewajibannya. Maka jika umat Islam sholat tepat waktu 5 waktu di masjid, biasa. Dia puasa Ramadan, itu biasa. Dia bayar zakat karena harta yang sudah sampai nisab dan haul, itu biasa. Dia haji karena dia mampu, itu biasa. Yang luar biasa kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah, gitu. Tambah sholat qobliyah ba'diyah, nah, itu baru luar biasa. Sebagaimana kalau di kantor sesuatu yang tidak ditugaskan, namun karena dia merasa cinta kepada pekerjaan ini, dia kerjakan. Padahal itu tidak wajib. Iya. Kan begitu, Pak. Kalau ingin seorang mendapat posisi yang baik, maka harus tunjukkan prestasi. Kita ingin Allah menempatkan kita di makom yang baik, maka tunjukkanlah. Tidak hanya yang wajib saja kita lakukan, namun juga yang sunnah-sunnah. Itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Soalnya kalau saya masuk ke judul yang lain, ini akan sampai setengah jam lagi bisa. Jadi insya Allah tahun depan 2021 atas izin Allah, insya Allah. Ya, Pak, silakan. Ketika Rasulullah menerima perintah sholat dari Allah, apakah Allah bagaimana tata cara sholat itu? Ya, untuk tata cara sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itulah yang disampaikan oleh Allah. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, Rasulullah tidak menyampaikan, tidak berbicara, tidak memerintahkan, tidak melarang. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dari hawa nafsunya, dari keinginan dia sendiri. In huwa, sesungguhnya apa yang disampaikan Rasulullah dari bentuk perintah, larangan, dan tata cara, wahyun yuha, dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak, ya? Ya, dan itu tentu yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, bagaimana sholat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat maksud saya, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Itu dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Demikian. Ya. Jadi tekanannya seperti itu, Pak. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikian, mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah pekan depan tahun depan, di pekan ketiga dari bulan Januari, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.